Nah, di sini Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat melakukan pendataan, baik yang sudah membuat akun dan juga yang sudah mengisi beberapa data tetapi belum sampai pada resume, sistem sudah menutup otomatis. Bapak Ibu jangan khawatir dan jangan panik. Jika Bapak Ibu memenuhi kriteria dan Bapak Ibu belum terdata, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube saya John Kevi, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan di channel YouTube saya terkait dengan pendataan tenaga non-ASN. Yang mana di sana ada yang mengatakan bahwa mengapa setelah kita login pada aplikasi pendataan langsung mengarahkan kita pada resume otomatis. Padahal kita barusan membuat akun dan belum mengisi biodata serta riwayat pekerjaannya. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya Anda yang pertama mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mengapa sampai saat ini kita belum bisa melakukan pendataan dan setelah kita login pada aplikasi pendataan langsung mengarahkan kita pada resume otomatis karena di sini kita masuk dalam prafinalisasi. Yang mana pendataan tenaga non-ASN per 30 September telah masuk pada database pendataan tenaga non-ASN. Sehingga di sini dijelaskan bahwa daftar tenaga non-ASN dapat dilihat pada web atau kanal instansi masing-masing. Bagi tenaga non-ASN yang belum terdata, dapat melapor pada menu laporan di bawah ini. Yang ini. Jika setelah prafinalisasi, Bapak Ibu belum terdata, tetapi Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria sesuai dengan surat Menpan RB nomor B 1511, maka Bapak Ibu bisa klik tombol ini untuk melaporkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama timeline pendataan dari BKN. Nah, ini adalah timeline pendataan yang dikeluarkan langsung oleh BKN. Yang mana dalam timeline pendataan tenaga non-ASN ini ada dua tahapan penting yang wajib Bapak Ibu ketahui. Tahapan yang pertama adalah tahap prafinalisasi yang cut-off-nya 30 September 2022 kemarin. Tahap yang kedua adalah tahap finalisasi yang cut-off-nya 31 Oktober 2022 nanti. Nah, saat ini kita sudah berada pada tahap prafinalisasi, yang mana setelah tanggal 30 September 2022, di sini sistem akan menutup otomatis semua proses kegiatan pendataan, sehingga Bapak Ibu belum sempat melakukan pendataan, di sini sistem sudah menutup semua proses kegiatan pendataan. Nah, mengapa harus diadakan timeline pendataan? Karena menurut Bapak Deputi BKN, bahwa jika tidak diberikan pembatasan waktu, maka pendataan tenaga non-ASN ini tidak kunjung selesai. Sehingga setelah 30 September 2022, maka di sini instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan atau uji publik pada kanal instansi masing-masing. Nah, uji publik dimaksud di sini adalah instansi mengumumkan daftar nama-nama tenaga non-ASN yang masuk dalam database tenaga non-ASN yang mana nama-nama tersebut tentunya memenuhi kriteria yang sudah termuat dalam Surat Menteri Pan RB nomor B 1511. Nah, setelah instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam database, maka di sini tenaga non-ASN memeriksa pengumuman dari instansi tersebut, apakah namanya terdaftar atau tidak. Jika namanya tidak terdata, maka dapat mengusulkan usulan pendataan kembali. Tetapi dengan kriteria, jika memang tidak terdata tetapi memenuhi kriteria sesuai dengan surat Menteri Pan RB, maka Bapak Ibu bisa mengusulkan usulan pendataan kembali ke instansi masing-masing. Nah, setelah itu, hanya bagi instansi yang terdapat pegawai tenaga non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan.
Nah, di sini Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat melakukan pendataan, baik yang sudah membuat akun dan juga yang sudah mengisi beberapa data tetapi belum sampai pada resume, sistem sudah menutup otomatis, Bapak Ibu jangan khawatir dan jangan panik. Di sini jika dengan ketentuan, jika Bapak Ibu memenuhi kriteria dan Bapak Ibu belum terdata pada 30 September 2022, maka Bapak Ibu mengusulkan usulan pendataan kembali. Sehingga di sini instansi bersurat ke BKN untuk meminta penambahan waktu pendataan. Jadi bagi Bapak Ibu jangan berkecil hati dan jangan panik. Jika Bapak Ibu memang memenuhi kriteria, silahkan melakukan usulan kembali ke instansi sehingga instansi bisa bersurat ke BKN untuk meminta penambahan waktu pendataan. Nah, setelah BKN memberikan penambahan waktu pendataan, maka di sini tenaga non-ASN membuat akun dan registrasi, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerjanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat terdata, maka jika diberikan waktu tambahan, maka Bapak Ibu pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena di sini ada tahapan yang kedua adalah tahapan finalisasi. Setelah tanggal 31 Oktober 2022 adalah tahapan finalisasi, jika Bapak Ibu memenuhi kriteria dan Bapak Ibu tidak sempat melakukan pendataan, maka di sini Bapak Ibu tidak bisa lagi terdata pada database pendataan tenaga non-ASN 2022. Karena apa? Di tanggal 30 Oktober 2022 ini, instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Artinya di sini setelah proses ini ditutup, Bapak Ibu tidak bisa melakukan pendataan lagi. Sehingga di sini Bapak Ibu pergunakan waktu penambahan dari BKN dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Setelah instansi mengunggah SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir, maka Bapak Ibu otomatis tidak bisa lagi terdata dalam pendataan tenaga non-ASN. Nah, setelah itu nanti akan instansi mengumumkan tenaga non-ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022. Nah, sekian, semoga informasi ini bermanfaat.